Begitu sudah sampai tenggorokan baru laula akhirtani ila ajalin qarib wa asaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk hidup kembali. Yes, kaya ngaji. Setelah itu baru dirawat semacam ini. Paham ya? Jadi talqinnya ya paling ringan itu Allah, Allah, Allah. Ada lagi? Ya gini, sebelum jenazah ini kan ada yang baca surat Ar-Ra'd. Pak Ustaz, yang nungguin cuma satu. Maksud saya baca surat Ar-Ra'd dan juga nalkin. Ini lebih utama mana? Lebih utama nalkin. Paham ya? Lebih utama nalkin. Kalaupun ada temennya baca surat Ar-Ra'd, terus ada yang nalkin. Ada yang tanyakan lagi? Sudah? Ketika sudah, tadi cara memejamkan matanya harus pakai minyak wangi. Minyak wangi yang non alkohol itu. Bismillahi wa ala milati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara memejamkan matanya jenazah. Setelah itu diikat, bajunya digunting, semuanya. Celana dalam dan lain sebagainya semuanya dilepas semuanya. Jangan sampai takziah, tapi takziah malah di luar jenazahnya belum ada yang ngurus. Itu apa sampean takziah apa sampean? Kan udah diajarin bolak-balik. Liatin jenazahnya. Oh belum diurus, sampean urus. Gunting dan lain sebagainya. Pun ketika umpama sudah kaku, matanya sudah melek, tapi sudah terlalu lama, ini bakal susah untuk memejamkan matanya, untuk memeremkan itu susah, karena memang sudah. Dan tradisi di sono jauh, bukan di sini. Ini kadang orang meninggal ini memandikannya itu nunggu ketika mau disolati, ketika mau dikuburkan. Ini jelas salah, kurang tepat Pak Ustadz, salah. Menunda-nunda perawatan jenazah ini salah. Meninggal habis maghrib, dimandikannya jam 8 pagi. Ini jenazah pasti sudah kaku. Padahal fardunya mandi yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Ketika si mayit sudah kaku, sampai nunda pemandiannya jenazah, ini pasti ketika sudah kaku, pasti ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena air. Ketika ada bagian tubuh yang tidak terkena air, pasti mandi jenazahnya tidak sah. Ketika mandi jenazahnya tidak sah, ini haram disolati. Ini yang teman-teman Ansor, sama pernah nih lihat orang meninggal apa enggak sama? Belum pernah? Belum pernah. Ngurus pernah. Ini biasanya kalau meninggal maghrib, terus mandikannya kapan? Biasanya. Langsung apa besoknya biasanya? Besoknya kan? Bisa rata-rata besoknya. Rata-rata. Jenazah ini ketika orang sehat ini 5 jam kaku. Ketika si nggak sehat, ini 3 jam, 4 jam saja sudah kaku dan baunya sudah beda. Kalau sudah kaku, tuburnya, bokongnya ini sudah ngempit begini, susah. Ketiaknya sudah lengket begini, susah. Berarti ketika dimandikan, ketiaknya ini nggak terkena air. Terus bokongnya rapat ini juga dalamnya nggak terkena air. Mandi jenazahnya tidak sah. Terus ketika ada jenazah yang mandinya tidak sah, sing dosa sapa gitu. Yang ngurus enak banget yang ngurus. Ya keluarganya. Ya keluarganya dan orang yang di sekitar situ. Keluarga dan orang-orang yang di sekitar situ. Ya sampean juga kena dosa semua. Ini jangan dijadikan tradisi. Mandikan jenazah, nanti Ustadz biasanya mandikan jenazah kalau mau disolati dan kalau mau dikuburkan. Nyolati jenazah, diulang-ulang sampai 2000 kali pun nggak masalah. Contoh meninggal habis maghrib, langsung dimandikan. Habis itu disolatkan. Ada orang takziah, nyolati lagi. Besok dikuburkan, sebelum dikuburkan, disolatkan lagi. Ini boleh. Enak kita nyolatin, karena jenazahnya sudah suci. Sama ngaji ini nggak bisa nyolatin jenazahnya belum suci. Pun niki sampai sini ya.
Jangan sampai, pokoknya jenazah ketika sudah kaku, saya yakin mandikan jenazahnya itu tidak sah. Karena ada bagian tubuh yang memang tidak terkena air. Jelas mandi jenazah itu tidak sah. Apa? Langsung dimandikan. Gak bisa diatasi. Gak bisa. Ini kesalahan fatal kita. Di tempat jenengan ini. Pasti besoknya. Ini. Padahal sampean ngaji kan fardunya mandi yang pertama niat nih kan. Niat terus meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu kan berlaku untuk orang yang masih hidup dan juga berlaku untuk orang yang sudah meninggal. Ketika panjenengan paksakan supaya ketiaknya dibuka terkena air terus dipaksakan, ini malah menjadi haram memandikan jenazahnya. Ini karena kesalahan kita. Nah, sampean kali dadi ustaz aja guru ustaz ngimami tok ngono lho. Ustaz isole guru ngimami tahlil tok, bisa ngimami salat tok. Giliran mandiin jenazah giliran malamnya duduk langsung depan mik sama catatan ahli kubur. Bener ora? Rata-rata di sono. Jauh kalau sini mah. Dan belum tentu imam musola, imam masjid belum tentu bisa menghafali jenazah. Betul apa ora? Kalaupun umpama bisa, katanya jijik dan lain sebagainya. Betul, iki fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya sampean-sampean terutama yang masih muda-muda ini. Ustaz, kalau yang masih muda katanya kalau mandikan jenazah kok nggak laku-laku, jare sopo? Malah cepat laku. Nggih. Ini yang tradisi ngulur-ngulur mandikan jenazah, makanya alhamdulillah di tempat kita. Oh, ini nyombong. Tiap musola, tiap masjid ini ada kain kafannya dan sering mengadakan semacam ini supaya bisa. Ninggal jam berapa saja di tempat kita itu sudah biasa mandikan jenazah jam 1, jam 2 malam ini sudah biasa. Untuk giliran tahlilan Ustadz dadak ngimami mandikan jenazah ngubur ora iso. Ada lagi tradisi yang nguburin itu dahinya dibuka, ciumin 3 kali duk. Iki ngaji nang ndi? Yang ditempelkan tanah niki pipi yang sebelah kanan, bukan anggota sujudnya. Nggih, pun nggih niki nggih. Nah, setelah itu kita siapkan untuk pemandian jenazah. Terus bangsane apa? Sabun dan lain sebagainya jika punya sabun. Fardunya kan cuma niat meratakan air ke seluruh badan dan menghilangkan najis. Sama mandikan jenazah mau pakai kapur baru kek, mau pakai kembang, mau pakai kembang tetap sah. Yang penting niat meratakan air ke seluruh badan dan menghilangkan najis. Kita pakai kembang mogok enggak pun enggak masalah. Paham nggih? Enggak pun enggak masalah. Jangan sampai nanti malah air yang untuk memandikan jenazah ini air yang tohir, ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air ketika campur barus tapi cuma rasanya saja. Kembang ini tetap airnya, air kecampuran kembang ini air yang suci dan mensucikan. Nah, kitab Mabadi Fikihnya kan sudah hatam nih kan. Pun setelah itu, kita siapkan kain kafannya. Nah, ukurannya, panjangnya, ketika laki-laki, ini kita disunnahkannya ini lebih dari 1. Sebenarnya kalau 1 yang penting nutupi. Nyapa ya? Ngayitip tali. Yang penting sebenarnya itu nutupi. Yang penting sebenarnya nutupi. Nah kalau model mayit yang kayak iwak paus begini kan nggak mungkin 1 lapis kan. Harus paling nggak 3. Nah ukurannya, panjangnya, ini 1 kain kafan paketan kalau beli di mana-mana itu rata-rata yuk paketan. Ini 16 meter. Ada yang 12, ada yang 16 meter. Tapi rata-rata saya beli kain kafan itu semuanya itu 16 meter. Per lembarnya ini sampean dipakai kira-kira saja 3 meter kali 3. Ini saja
Orang ini paling tinggi kan kalau di Indonesia kan paling 180 ya senti. Ini kita nyiapkan 3 meter saja. Ini malah kadang yang sering saya temukan 3 meter ini malah kurang. Kain kafannya itu padahal sudah saya siapkan panjangnya 3 meter. Tapi prakteknya setelah jenazah mau dibungkus, ini kain kafannya kurang panjang. Nah ini kan rahasia ilahi kayak film Indosiar kan loh. Iya. Jadi 3 meter, standarnya 3 meter. Pak Ustadz harus bawa meteran, orang usah repot-repot, diperkirakan saja. Ayo, praktek motong. Nih bocah ansor yang praktek motong. Dukanan. Ojo ndelok tok. Kene, praktek motong. Mayit ojo gerak-gerak meneng ae. Buka. Nah, 1 meter kira-kira panjangnya 1 meter sama nih. Yes, 3 meter. Dirangkap dulu caranya. Nah, itu Kang Momon sama Dwi itu. Coba. Nih, dikasih tahu Kak. Nah, diperkirakan saja. Gini cara ngukurnya. Kali 3. Wes. Nah, lepas Kang, lepas. Nah, dirangkep kan. Jadi motongnya langsung. Nah, ini kan berarti 3 meter kan? Nah, kan 3 rangkap. Nah, ini berarti 2 rangkap, 1 lagi. Nah, ansor harus bisa. Nah, ini berarti sudah 3 lapis gunting. Iki kain kapan utuh tak gunting gara-gara ansor iki. Kurang ngopo aku karo sampean. Iki kudu ngijoli aku. Udah itu aja nggak usah dibuka kan. Kayak gitu udah. Nah, langsung potong. Itu. Nah, batasannya. Itu dulu.